selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa kan pastinya. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mempelajari tema baru, yaitu tentang suara hati. Siapa yang udah tahu tentang suara hati? Kalau belum, mari kita simak pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Suara hati? Apa sih itu suara hati? Suara hati adalah kesadaran moral dalam situasi konkret atau hidup sehari-hari. Kesadaran moral maksudnya adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sifat-sifat suara hati ada 3, yaitu yang pertama adalah objektif dan jujur. Suara hati itu selalu jujur. Jika hati kita merasa sedih, merasa sakit, maka suara hati kita akan membuat suasana hati kita itu menjadi sedih juga. Namun, jika kita sedang merasa bahagia, maka suara hati juga akan memberitahu bahwa kita itu bahagia dan memancarkan suasana yang bahagia. Yang kedua adalah sifat normatif. Suara hati itu merupakan cerminan dari norma-norma yang ada di masyarakat. Suara hati benar mengikuti norma, dan ia akan merasa salah bila melanggar norma. Contohnya, suara hati kita akan melarang kita untuk kencing di pinggir jalan, sebab menurut pandangan masyarakat itu tidak sopan. Dan suara hati kita akan malu bila kita melakukannya. Agama punya aturan untuk menghormati orang tua. Dan suara hati kita selalu menyuruh kita untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah tulus dan tanpa pamrih. Suara hati pada dasarnya tidak mengharapkan imbalan dari setiap perbuatan kita. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih peran suara hati? Apa sih cara kerjanya? Kemudian bagaimana cara membinanya? Peran suara hati yaitu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian cara kerjanya itu ada 3. Yang pertama itu sebagai petunjuk, atau kita juga bisa menyebutnya sebagai guru, karena ia akan memberi petunjuk atau memberi pengetahuan tentang keputusan-keputusan yang akan kita pilih, serta resiko-risiko yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, sebagai hakim, atau dia itu yang memutuskan. Lalu yang ketiga, sebagai juri atau penghukum. Jika kita sudah memutuskan mana yang akan kita pilih, suara hati akan menilai keputusan tersebut. Jika keputusan itu sesuai atau benar, sesuai dengan norma yang telah terinstal, maka dia akan memberikan rasa bangga. Dia akan gembira, akan damai, akan sukacita. Namun, jika sebaliknya, suara hati itu membuat kita tidak nyaman, takut, menyesal, atau bersedih, jika keputusan itu salah. Apakah suara hati itu sama dengan suara Tuhan? Jika suara Tuhan, kenapa masih sering keliru? Karena banyak penyebab-penyebab yang membuat suara hati kita menjadi keliru. Menurut Gaudium et Spes artikel 16, suara hati bisa keliru itu yang pertama karena ketidaktahuan yang tidak teratasi. Kedua,
karena mengambil keputusan secara tergesa-gesa atau terburu-buru, karena sedang berada dalam keadaan emosi. Kemudian yang terakhir, karena terbiasa menolak suara hati yang benar dan menganggap itu biasa pada sebuah kejahatan. Maka dari itu, untuk menghindari suara hati yang keliru, maka kita perlu membina suara hati. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, kita itu perlu memperluas wawasan, memperluas pengetahuan dan kebijaksanaan dengan cara yaitu belajar, kemudian mendengarkan pendapat orang tua yang lebih berpengalaman, kemudian membaca buku atau mendengarkan berita. Kemudian yang kedua, memiliki banyak waktu tenang. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk merenung, untuk retret pribadi, atau membaca kitab suci. Yang ketiga, setiap pada hal-hal yang baik dan positif, walau kadang sulit dan menyakitkan, segera menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma umum atau norma yang ada di masyarakat. Lalu, kita menginstal ulang suara hati, menginstal ulang akal budi dengan perbuatan baik kita. Untuk memperdalam materi kita tentang suara hati, Bu Putri minta kalian untuk menuliskan pesan untuk ibu sesuai dengan isi dan suara hati kalian masing-masing. Gak boleh bohong. Itu sebagai nilai tugas dari Bu Putri. Sekian pembelajaran kita tentang materi suara hati. Jika kalian tidak mengerti tentang materi kita kali ini, kalian bisa chat ibu, kalian bisa WA ibu, dan kalian juga bisa email ibu. Oke, terima kasih. Berkah dalam.